Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Novi Fajriati selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis dan teman-temanku sekalian. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya? Harusnya baik-baik aja dong. Kira-kira kalian tahu nggak kita mau bahas apa? Harusnya tahu sih, kan udah terlihat dari judulnya, yaitu fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Tapi kalian tahu nggak sih fungsi eksponensial dan logaritma itu apa? Belum. Belum. Nah, karena belum tahu, tonton terus video ini ya sampai akhir biar kalian bisa tahu dan paham juga. Tapi sebelumnya kenalan dulu nggak sih? Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal, jangan lupa disayang ya. Halo semuanya, nama aku Najla Kaula Buciasi. Halo semuanya, nama aku Anandia Putri Azahra. Halo semuanya, nama aku Ita Mafira. Oke, karena udah kenalan, jadi jangan lupa disayang ya. Oke, kita langsung mulai aja ya ke materi berikutnya. Boleh dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan eksponensial. Apa sih persamaan eksponensial? Persamaan eksponen merupakan suatu persamaan yang pangkatnya eksponen, bilangan pokoknya atau bilangan pokok dan eksponennya memuat suatu variabel. Berikut adalah bentuk persamaan eksponensial. Yang pertama, A pangkat fx sama dengan 1. Yang kedua, A pangkat fx sama dengan P. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Dan seterusnya. Contoh persamaan eksponensial. Yang pertama, tentukan persamaan eksponensial dari 8 pangkat X plus 2 sama dengan 0,125. Jawabannya adalah 8 pangkat X plus 2 sama dengan 1/8. Maka 8 pangkat X plus 2 sama dengan 8 pangkat min 1. Lalu X plus 2 sama dengan min 1. Maka X sama dengan min 3. Yang kedua, tentukan persamaan dari 3 pangkat X2 min 4X min 5 per 3X min 1 sama dengan 1. Maka jawabannya adalah 3 pangkat X kuadrat min 4X sama dengan 5 per 4X min 1 sama dengan 3 pangkat 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 4X min 5 per 3X min 1 sama dengan 0. Maka X kuadrat dikurangi 4X min 5 sama dengan dalam kurung X plus 1 sama dengan X sama dengan min 1. Dan X min 5 sama dengan X sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 5. Berikut adalah contoh lain dari persamaan eksponensial. Yang soal selanjutnya, tentukan persamaan dari 6X min 5 pangkat X plus 7 sama dengan 3X plus 1 pangkat X plus 7. Jadi jawabannya adalah 6X min 5 pangkat X plus 7 sama dengan 3X plus 1 pangkat X plus 7. Perumpamaannya Fx sama dengan Gx. Maka 6X min 5 sama dengan 3X plus 1. 6X min 3X sama dengan 1 plus 5. Maka 3
X sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Lalu Hx sama dengan 0 dengan syarat Fx ya X tidak sama dengan 0. Maka X tambah 7 sama dengan 0, X sama dengan min 7. Maka F min 7 sama dengan 6 dikali min 7 dikurangi 5 sama dengan 47. Di sini ada kesalahan, jadi ini adalah pembenarannya. F min 7 sama dengan 3 dikali negatif 7 ditambah 1 sama dengan min 20 tidak sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaiannya 2 min 7. Oke, selanjutnya itu ada bentuk eksponensial. Jadi, konsep dari eksponensial yaitu A pangkat N, yang dimana A adalah bilangan pokok dan N adalah bilangan eksponensial atau bilangan pangkatnya. Jadi, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A, dan seterusnya. Yang dimana nanti dikalian menyesuaikan dengan bilangan pangkatnya. Nah, di sini sampingnya juga ada sifat bilangan eksponensial. Yang pertama itu ada A pangkat N kali A pangkat M sama dengan A pangkat N tambah M. Ada yang A pangkat N bagi A pangkat M sama dengan A pangkat N min M. Ada yang A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Ada juga yang A pangkat 0 sama dengan 1. Ada yang A pangkat min N sama dengan 1 per A min 1 per A pangkat N, dan seterusnya. Nah, ini merupakan contoh soal dari bentuk eksponensial yang tadi. Di sini contoh salah satunya adalah nilai dari 2 akar 2 akar 5 pangkat 6. Jawabannya adalah 5 pangkat 1/2 pangkat 6. Kenapa 5 pangkat 1/2? Karena tadi kan di soalnya itu 5 kan akar 5. Berarti kan akar 5 itu sama dengan setengah kan? Berarti ini 5 pangkat setengah pangkat 6 sama dengan 5 pangkat 3. Kenapa 3? Karena biar kan tuh antara 6 sama 2 bisa dibagi. Berarti jadinya itu 1/2 kali 6 kan, berarti coret-coret-coret jadinya kan 3. Berarti 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, contoh soal yang kedua itu fx sama dengan 2 pangkat 2x min 1. Carilah nilai dari f2 dan f2 per 4. Nah, di sini kan F2 dan F2/4 itu kan berarti mereka sama dengan X kan. Berarti X-nya itu sama dengan 2 dan 2/4. Berarti mereka masing-masing bilangan dimasukin ke rumusnya. Berarti jadinya F2 sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 min 1. F2 sama dengan 2 pangkat 3. Kenapa 2 pangkat 3? Karena 2 kali 2, 4. 4 kurang 1, 3. Berarti kan jadinya 2 pangkat 3. Nah, F2 sama dengan 8. Karena 2 pangkat 3 itu 8. Dari 2 kali 2 kali 2. Nah, yang berikutnya adalah F2/4 sama dengan 2 akar 2 kali 2. 2 pangkat 2. 2/4 min 1. Terus F2/4 sama dengan 2 pangkat 0. Kenapa pangkat 0? Karena di sini kan 2 pangkatnya itu 2. Sini kan 2 pangkatnya itu 2 kali 2/4 minus 1. Kan 2/4 itu kalau dikecilin jadi 1/2. Nah, 1/2 dikali 2 kan jadinya 1. Berarti 1 dikurangin 1 jadinya 0. Nah, berarti 2 pangkat 0. Nah, F2/4 sama dengan 1. Kenapa 2 pangkat 0 hasilnya 1? Karena setiap bilangan yang dipangkatin 0 itu hasilnya 1. Selanjutnya itu ada fungsi eksponensial. Jadi, apa sih fungsi eksponensial itu? Fungsi eksponensial adalah suatu fungsi yang memetakan setiap X anggota himpunan bilangan real dengan tepat satu anggota bilangan real KA pangkat X dengan K suatu konstanta dan A bilangan pokok atau basis. Dengan A harus lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Bentuk pemetaannya itu Fx A pangkat X dengan A lebih dari 0 dan A
nggak boleh sama dengan 1, atau bentuk formulanya itu fx sama dengan a pangkat x dengan a lebih dari 0, dan a nggak boleh lebih dari, dan a nggak boleh 1. Nah, ini contoh dari fungsi eksponensial yang pertama. Di sini kan soalnya hitunglah fungsi eksponensial dari fx 2 pangkat fx sama dengan 2 pangkat x. Jadi biar gampangnya kita bikinin tabel. Karena di sini tidak dijelaskan misalnya x-nya berapa sampai berapa. Di sini saya misalkan x-nya itu dimulai dari min 3 sampai 3. Jadi dibikin tabelnya itu x, y sama x, y. Tadi kan saya sudah bilang x-nya itu diambil dari min 3 sampai 3. Berarti di tabel deretan tabel X-nya itu kita masukin angkanya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, Y-nya itu kita cari pakai rumus dari si fx tadi, yaitu 2 pangkat X. Berarti jadinya 2 pangkat min 3, 2 pangkat min 2, 2 pangkat min 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, sampai 2 pangkat 3. Nah, itu berarti hasilnya jika 2 pangkat min 3, hasilnya 1/8. Karena 2 pangkat min 3 itu kan berarti min 2 kali min 2 kali min 2. Berarti kan min 8. Nah, kita bikin jadi bilang pecahan, yaitu jadinya 1/8. Sama halnya dengan kayak min 2 dan min 1. Nah, jika 2 pangkat 0 hasilnya 1, itu karena 2 kan tadi sudah dibilang sebelumnya, jika semua yang dipangkatin 0 itu hasilnya 1. Nah, makanya ini hasilnya jika x-nya 0, y-nya itu 1. Nah, jika x-nya 1, maka y-nya itu 2. Karena setiap bilangan yang dipangkatin 1, maka itu bilangan itu sendiri jadinya. Berarti jika x-nya 1, y-nya sama dengan 2. Nah, jika x-nya 2, maka y-nya 4 karena 2 pangkat 2, 4. Nah, jika x-nya 3, y-nya sama dengan 8 karena 2 pangkat 3. Nah, berarti x, y-nya itu berarti min 3, min 8, terus min 2,1/4, min 1,1/2, 0,1, 1,2, 2,4, dan 3,8. Nah, dari XY tersebut kita bisa bikin grafik kayak di sebelahnya. Jadi itu bentuk grafiknya akan menaik ke atas. Ini tuh bentuk kayak gini karena domain dan range-nya tidak terhingga. Nah, ini contoh fungsi eksponensial yang kedua, yaitu fungsi yang sesuai dengan grafik berikut adalah, di sini kan ada grafiknya, dengan keterangan sumbu X banding sumbu Y sama dengan 1/2. Nah, cara jawabnya gimana sih? Kan di situ kita melihat grafik fungsinya itu melalui 3 titik, yaitu 0,2, 1,6, 2,18. Nah, bahwa kita bisa melihat grafik fungsi eksponen tidak mengalami pergeseran ke atas atau bawah karena asimtot datarnya X sama dengan 0. Sehingga bentuk umumnya adalah fx sama dengan k kali a pangkat x. Karena grafiknya melalui 0,2, artinya x-nya 0 dan y-nya 2, diperoleh fx sama dengan k kali a pangkat x. Fx-nya itu 2 dan k kali a pangkat 0. Karena a pangkat x kan tadi x-nya itu 0, berarti a pangkat 0. Jadi 2 sama dengan k kali 1. K sama dengan 2. Nah, berikutnya adalah fungsi eksponen menjadi fx sama dengan 2 kali a pangkat x. Karena grafik melalui 1,6, artinya x sama dengan 1 dan y-nya sama dengan 6, diperoleh jadinya tuh fx sama dengan 2 kali a pangkat x. Maka fx-nya itu adalah 6. Nah, 6 sama dengan 2 kali a pangkat 1. 6 sama dengan 2 kali a. A-nya sama dengan 3. Jadi fungsi eksponennya menjadi fx sama dengan 2 kali 3 pangkat x. Nah, tadi kan kita udah belajar persamaan eksponensial sama fungsinya. Nah, kita sekarang akan belajar mengenai penerapan fungsi eksponensial pada pertumbuhan dan penyusutan. Di sini tuh kita akan bahas dulu yang pertama itu pada pertumbuhan. Nah, pada pertumbuhan itu ada 4 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama itu, jika A sama dengan P tambah 1, maka K-nya lebih dari 0 dan P-nya lebih dari 0. Maka fungsi eksponennya fx sama dengan Y sama dengan KA pangkat X. Dapat dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan Y sama dengan K P plus 1 pangkat X. Nah, yang kedua, pada pertumbuhan atau pertambahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga,
Misal banyak keadaan awal atau modal awal, populasi atau besaran adalah PO. Jadi jika modal awal itu diisyaratkan dengan PO. Jika terjadi pertumbuhan, itu diisyaratkan dengan I. I-nya itu berarti persenannya berapa per tahun. Terus jumlah populasi atau modalnya setelah tahun yang tanya, berarti modal setelah tahun itu dilambangkan dengan T tahun. Nah, berarti jadinya tuh PT sama dengan P0 1 tambah I pangkat T. Nah, yang keempat itu apabila pertambahan terjadi secara kontinu maka PT sama dengan P0 E pangkat I kali T, dengan E itu bilangan natural dan I besarnya pertumbuhan pada periode T. Yang selanjutnya itu ada penerapan fungsi eksponensial penyusutan. Tadi kan kita udah belajar pertumbuhannya, kita sekarang belajar penyusutannya. Gimana sih? Nah, kalau penyusutan itu secara eksponensial dapat ditulis dalam Fs, Fx sama dengan Y sama dengan Kax, dengan A-nya sama dengan 1 min P. Nah, P-nya itu sini maksudnya adalah laju penyusutannya. Nah, P-nya itu harus di antara 0 sampai 1. Jika A sama dengan 1 min P, K lebih dari 0, dan P di antara 0 sampai 1, maka fungsi eksponennya adalah Fx sama dengan Y sama dengan Ka X. Dapat dinyatakan dalam bentuk Fx sama dengan Y sama dengan K dalam kurung 1 min P pangkat X. Oke, selanjutnya ada logaritma. Pengertian dan sifat-sifat logaritma. Logaritma merupakan operasi matematika dari inversnya eksponen atau pemangkatan. Misal, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka jika diinverskan menjadi 8 sama dengan 2 pangkat 3. Maka logaritmanya adalah 2 log 8 sama dengan 3. Berikut sifat-sifat yang ada di logaritma. Misalkan A dan N bilangan real, A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, maka A log A sama dengan 0, berikutnya A log 1 sama dengan 0, berikutnya A log A pangkat N sama dengan N. Lalu untuk A, B, dan C bilangan real positif. A, B, C lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, berlaku A log dalam kurung B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Berikutnya A log B dalam kurung B per C sama dengan A log B dikurangin A log C. Lalu berikutnya ada A log B pangkat N sama dengan N A log. Dan seterusnya. Berikutnya ada contoh soal sifat logaritma. Tentukan nilai logaritma dari 2 log 8 ditambah 3 log 9 ditambah 5 log 125. Jawabannya 2 log 8 tambah 3 log 9 ditambah 5 log 125 menjadi 2 log 2 pangkat 3 ditambah 3 log 3 pangkat 2 ditambah 5 log 5 pangkat 3. Sehingga 3, 2 log 2 ditambah 2, 3 log 3 ditambah 3, 5 log 5. Sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 3, hasilnya 8. Berikutnya, ada fungsi logaritma. Fungsi logaritma ditandai dengan simbol F, dengan F yaitu bilangan pokok dan A adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real X ke logaritma AX dengan A lebih besar dari 0. Dan ditulis sebagai berikut bentuk pemetaan. X memetakan X log A, X dengan A, X lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, atau bentuk formula Fx sama dengan log A, X dengan AX lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Boleh di next. Selanjutnya ada contoh fungsi logaritma. Ketahui Fx sama dengan 4 log dalam kurung X kuadrat dikurangi 8X ditambah 16. Tentukan titik potong kurva fungsi F dengan
A sumbu X, B sumbu Y. Penyelesaiannya yang A, titik potong dengan sumbu X. Syaratnya fx sama dengan 0. Oleh karena itu, fx sama dengan 4 log dalam kurung x kuadrat dikurangi 8x ditambah 16. Sehingga 0 sama dengan 4 log dalam kurung x kuadrat dikurangi 8x ditambah 16. Sehingga 4 log dalam kurung x kuadrat dikurangi 8x ditambah 16 sama dengan 4 log 1. Berikutnya, x kuadrat dikurangi 8x ditambah 16 sama dengan 1. X kuadrat dikurangi 8x ditambah 15 sama dengan 0. Sehingga x min 5, x min 3 sama dengan 0. X sama dengan 5 atau x sama dengan 3. Jadi, titik potongnya dengan sumbu X adalah 5,0 dan 3,0. Lalu yang B ada titik potong dengan sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Oleh karena itu, fx sama dengan 4 log dalam kurung X kuadrat dikurangi 8X ditambah 16. Sama dengan 4 log dalam kurung 0 kuadrat dikurangi 8 dikali 0 ditambah 16. Sama dengan 4 log 16 sama dengan 4 log 4 pangkat 2 sama dengan 2. Jadi titik potongnya dengan sumbu Y adalah 0,2. Selanjutnya yaitu hubungan eksponensial dan logaritma. Fungsi logaritma berhubungan erat dengan fungsi eksponensial dan dianggap sebagai kebalikan dari fungsi eksponensial. Fungsi logaritma log A, n sama dengan x dibuat dengan mengubah fungsi eksponensial ax sama dengan n. Perbandingan antara fungsi logaritma dan eksponensial. Fungsi eksponensial di mana A lebih dari 1 dalam kurung fx sama dengan A pangkat x. Daerah asal berupa bilangan real yang merupakan bilangan real positif. Tidak terdapat titik potong pada sumbu x karena tidak ada nilai x yang dapat membuat fungsi bernilai sama dengan 0. Titik potongnya selalu 0,1 karena A pangkat 0 sama dengan 1. Grafiknya selalu meningkat. Sumbu X ketika Y sama dengan 0 adalah asimptot horizontal untuk X minus tak terhingga. Fungsi logaritma di mana A lebih dari 1 dalam kurung fx sama dengan log A x. Rangnya berupa bilangan real. Daerah asal merupakan bilangan real positif. Tidak ada titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu X selalu 1,0. Grafiknya selalu meningkat. Sumbu Y di mana X sama dengan 0 adalah asimptot vertikal. Berikut adalah contoh perbandingan antara fungsi logaritma dan eksponensial. Oke, tadi kan kita sebelumnya udah belajar mengenai contoh mendapat fungsi di dunia nyata. Nah, sekarang kita akan melihat contohnya ya. Yang pertama itu di eksponensial. Contohnya adalah Adel menabung sebesar 250.000 di suatu bank selama 5 tahun dengan bunga majemuk 10% per tahun. Nah, sekarang tanya adalah berapa uang Adel pada akhir tahun. Jadi, caranya adalah MT sama dengan MO, 1 tambah I pangkat T diketahui MO sama dengan 250.000. Dengan I sama dengan 10% sama dengan 0,1. T-nya 4 tahun. Maka MT itu M4S sama dengan 250.000, 1 tambah 0,1 pangkat 4. 250.000 kali 1,1 pangkat 4. Berarti 250.000 dikali 1,464.
Berarti ini 366.000. Jadi besar uang Ade pada akhir tahun keempat adalah 366.000. Contoh dari algoritma yang menghitung pH level. Selanjutnya, Selanjutnya ini penerapan fungsi logaritma dalam bidang ekonomi. Seorang pengusaha menginvestasikan uang sebesar 1 juta dengan mendapatkan bunga majemuk sebesar 20% per tahun. Tentukan jumlah pada investasinya selama waktu 5 tahun. Diketahui, modal awal pengusaha besar M sama dengan 1 juta. Presentasi bunga per tahun P sama dengan 20%. Periode pada investasi N sama dengan 5. Yang ditanyakan, tabungan akhir atau MT. Jumlah pada tabungan akhir atau MT dicari menggunakan rumus sebagai berikut. MT sama dengan M dalam kurung 1 ditambah P per 100 pangkat N. MT sama dengan 1 juta dalam kurung 1 ditambah 20 per 100 pangkat 5. MT sama dengan 1 juta dalam kurung 1 ditambah 1 per 5 pangkat 5. Jadi MT sama dengan 1 juta dalam kurung 6 per 5 pangkat 5. MT sama dengan 1 juta dalam kurung 7.776 per 3.125. Jadi MT sama dengan 2.488.320. Jadi, besarnya jumlah investasi pengusaha tersebut selama waktu 5 tahun yaitu sebesar 2.488.320. oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Semoga videonya juga bisa kalian tonton di saat kalian membutuhkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.